Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa yang berjudul The Academy Genius Swordsman, di mana di part sebelumnya kita telah melihat Ronan yang bertemu dengan elf yang misterius yang sudah berumur 1000 tahun. Bagaimana kisah kelanjutannya? Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Ronan yang masih terkejut melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Diperlihatkan sesuatu yang dilihat oleh Ronan itu adalah pancaran mana yang mengalir dan memiliki sangat banyak warna. Lalu sang elf mengatakan, "Apa kau menyukainya? Rasanya seperti memiliki sebuah mata yang baru." Namun Ronan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya itu. Ia hanya bisa berkata, "Apa-apaan ini? Bagaimana bisa ada?" Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, sang elf langsung menimpali. Ia berkata bahwa ini tanaman langka yang tumbuh di lei lain dan dibuat menjadi teh. Teh ini membuka jaringan yang tertekan dan merevitalisasi indera. Biasanya teh ini tidak langsung bekerja, tapi Ronan, mungkin karena energimu yang dihalangi oleh kutukan, aku melihat hasil yang sangat drastis. Aku akan mempersiapkan bahannya untuk diminum setiap hari. Efeknya akan semakin membaik. Jadi, tolong berhenti menggunakan kurs ai untuk mematahkan kutukannya." Ronan yang memasang wajah keheranan dan tak mengerti apa yang dimaksud dari perkataan si elf itu hanya dapat berkata, "Maaf." Namun sang elf lanjut menjelaskan. Ia mengatakan bahwa hal menjijikkan itu menghapus kutukan, dan dengan tatapan yang serius ia melanjutkan sembari mengambil energi kehidupan targetnya di waktu yang sama. "Sekali atau dua kali tidak apa-apa, tapi jika kau menggunakannya berulang kali untuk menghapus kutukannya, nyawamu juga akan berada dalam bahaya. Jangan bilang kau menggunakannya meskipun mengetahui hal itu." Ronan di sini yang baru mengetahui semua fakta itu, bahwa kurs ai dapat menyerap energi kehidupan dari orang yang menggunakannya. Hanya dapat mengeluarkan sedikit keringat di wajahnya sembari berkata, Aku sama sekali tidak tahu. Aku hanya mau mematahkan kutukannya secepat mungkin." Namun di sini sang elf langsung menimpali. "Aku memahami kekhawatiranmu. Itu artinya kau lebih harus menjauh. Jika terjadi masalah, hal itu bisa mengakibatkan sebuah konsekuensi yang tidak dapat lagi dicegah." Mendengarkan semua hal itu, Ronan hanya bisa terdiam dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Sembari itu, dia melihat ke arah teh yang disajikan di hadapannya sembari berkata dalam hati, "Kalau dipikir-pikir, Profesor Secret juga mengatakannya. Kutukan ini bahkan sulit untuk dihapus." Sembari mengingat percakapannya dengan Profesor Secret, Ronan pun berkata dalam hatinya, "Jadi dia membutuhkan persiapan yang banyak. Bahkan saat aku tahu ada orang yang membantuku, aku menjadi sangat tidak sabar setelah bertemu dengan makhluk itu." Dan kemudian sembari mengambil pedangnya, Ronan melanjutkan bergumam. Ia berkata, "Jika aku tidak berhati-hati, hidupku akan berakhir, bahkan sebelum aku bisa menangkap keparat raksasa itu. Ngomong-ngomong, siapa sebenarnya orang ini? Kurasa kami tidak bertemu di kehidupan yang sebelumnya." Entah kenapa, dia terasa tidak asing. Lalu setelah memikirkan semua hal itu cukup jauh, kini Ronan pun berkata kepada sang elf, "Aku memang terlalu gegabah. Para fanatik keparat itu bersikap kelewatan belakangan ini." Kemudian sang elf yang tidak mengerti siapa orang yang dimaksud fanatik itu oleh Ronan hanya dapat memasang wajah yang penuh tanda tanya sembari berkata, "Para fanatik?" Ronan pun menimpali, benar, orang yang jahat dan menjijikkan yang sedang menunggu kedatangan bintang. Sontak hal itu pun membuat sang elf ini tak dapat berkata-kata. Ia mencoba mencerna informasi yang diberikan oleh Ronan sembari berkata dalam hati, "Fanatik yang mengejar bintang? Apa mereka mulai bergerak lagi?" Dan di sini nampaknya sang elf ini mengetahui
orang-orang tersebut. Mungkin ini pengaruh umurnya yang sudah terlalu tua, jadi dia sudah dapat mengetahui banyak sekali informasi karena mengingat umurnya yang sudah berumur 1000 tahun. Dan kemudian Ronan juga merasa bahwa orang ini tidak asing baginya. Siapakah sebenarnya elf ini? Masih menjadi misteri yang cukup membuat kita gelisah untuk menantikan kelanjutannya. Kalau begitu kita lanjut. Scene pun kini berpindah ke malam hari. Diperlihatkan bulan yang bersinar begitu terang pada malam ini. Juga di depan kuil itu terlihatlah sebuah obor yang menyala yang berfungsi sebagai penerangan di malam hari. Dan kemudian diperlihatkan di dalam kuil tersebut sang elf kini berada di depan sebuah patung batu yang ia puja-puja sebagai dewanya, sembari berkata dalam hatinya, jika memang mereka fanatik yang Ronan bahas, jika mereka merencanakan suatu hal buruk, bencana besar akan terjadi, nyawa orang-orang tak bersalah yang akan direnggut. Akankah aku hanya menyaksikannya lagi kali ini? Jika bukan itu, apa anak itu jawabanmu untukku? Apa yang harus aku? Namun belum sempat pemikirannya itu selesai, tiba-tiba lamunan dari sang elf ini buyar. Karena ada sesosok suara yang berkata dari belakangnya, "Kau masih bangun, Sarante?" Dengan cukup terkejut, sang elf itu pun menatap ke arah belakangnya dan diperlihatkan orang yang datang itu adalah Ronan. Sembari sang elf berkata, "Ah, Ronan, apa yang membawamu datang kemari? Apa mungkin kasurnya tidak nyaman?" Sembari merasa tidak enak dan memegangi kepalanya, Ronan berkata, "Tidak, aku hanya haus. Tapi saat kulihat lagi, batunya sangat menarik. Siapa sangka batu seperti ini adalah patung suci. Apa ada makna yang tersembunyi?" Dengan sedikit senyuman, sang elf pun menimpali, "Tentu saja, sekali dalam 1000 tahun, gereja kami memindahkan 1000 batu ke tanah suci di Dakonja yang berada di ujung wilayah kekaisaran. Itu adalah tempat di mana selalu terjadi angin topan yang kuat. Kebanyakan batu di sana bertahan kurang dari 200 tahun sebelum hancur dan menghilang. Namun dalam kondisi yang seperti itu, ada batu yang spesial dan berhasil bertahan dari ujian itu selama ribuan tahun dan telah membuktikan tekad mereka yang melampaui waktu." Jiwa yang suci terukir di batu itu. Sembari mengatakan itu, tiba-tiba batu itu pun memancarkan sinar. Dan lalu sang elf pun melanjutkan, "Dan menjadi patung suci dari Seniel. Aku masih mengingat jelas hari di mana aku memindahkan patung suci ini bersama para saudaraku." Ronan yang mendengar semua hal itu hanya dapat memasang ekspresi yang cukup terkejut sembari berkata, "Sungguh mendalam dalam berbagai makna." Lalu Ronan pun memiliki sebuah pertanyaan yang terngiang-ngiang di kepalanya yang membuat dia menjadi sangat penasaran. Lalu ia pun menanyakan itu kepada sang elf. Ia berkata, "Kudengar ada banyak peris lainnya, bagaimana bisa kau hanya sendirian?" Namun sang elf menimpali, "Ada beberapa kejadian-kejadian tertentu. Ini lebih rumit dari yang terlihat." Mendeskripsikan seumur hidup mereka pada sesosok dewa yang tidak pernah menjawab. Tidak peduli seberapa lama mereka menunggu. Berulang kali pun aku turut goyah. Ada masanya di mana aku mau membalikkan pandanganku dari doktrin kami dan ikut membebaskan diriku. Namun ada firasat yang selalu mendatangiku setiap kali itu terjadi, dan itu membuatku terus bertahan di tempat ini. Perasaan bahwa kehendak Seniel tertanam di patung suci ini, yang suatu hari nanti akan menjadi katalis yang akan menyelamatkan dunia. Bagiku, ini terasa seperti takdir yang tidak bisa kuserahkan kepada siapapun. Dan sembari memegang pundak dari Ronan, sang elf pun melanjutkan, "Dan kurasa waktu itu semakin mendekat." Dan kini scene pun beralih keesokan harinya, memperlihatkan matahari yang sangat cerah. Sembari itu, Ronan yang mengesampingkan ucapan dari Sarante yang sulit dimengerti. Mereka kini mulai mengatur diri mereka dengan sungguh-sungguh. Teh istimewa itu juga menimbulkan efek khusus kepada yang lainnya. Dan dengan energi dari lei lain,
tehnya membantu yang lain meningkatkan indera mereka. Di saat yang bersamaan, sembari mencari beberapa tanaman herbal, Ronan menjelajahi wilayah gunungnya bersama dengan Sarante. Dari menunjukkan kebaikannya kepada kami yang baru pertama kali dia temui, sampai menunjukkan perasaan yang tulus di semua tindakannya. Semakin aku melihatnya, semakin aku mengira dia elf yang aneh. Dan seperti itu, rasanya seperti 2 hari yang damai berlalu tanpa ada masalah. Namun seperti biasa, tragedi selalu muncul melalui celah dan meninggalkan rasa sakit yang tak terhingga bagi semua orang. Pada akhirnya tak tercegah. Dan kemudian scene pun kini berganti kembali. Di hari Ronan dan kawan-kawannya akan menaklukkan desa orc. Sebelum pergi, sang elf mengatakan kepada Ronan dan kawan-kawannya, sesuai dugaanku, aku tidak bisa menghapus kekhawatiranku. Apa kalian benar-benar akan baik-baik saja? Kami belum menemukan penyebab tindakan dari para monster yang bersikap aneh. Bagaimana jika kalian bersiap lagi? Dan belum sempat menyelesaikan perkataannya itu, Ronan langsung menyela. Sudah kubilang kami baik-baik saja, Sarante. Bukankah kau bilang mereka hanya bersikap aneh tapi tidak bertambah kuat? Mereka bisa mengurusnya, jadi jangan khawatir. Benarkan teman-teman? Dan di sini Maria bersama Senior Brown menjawab dengan penuh semangat sembari serentak berkata, tentu saja. Namun di sini nampaknya Asel kurang percaya diri. Sembari memasang ekspresi yang cukup mengkhawatirkan, ia berkata, mungkin. Lalu Ronan pun melanjutkan, selain itu batas waktu kami akan segera berakhir, jadi kami harus segera kembali ke akademi. Mendengarkan semua hal itu, si elf pun hanya dapat menghela napas panjang. Sembari ia berkata, kalau begitu mau bagaimana lagi? Dan setelah itu sang elf pun mengeluarkan cahaya yang dipancarkan tepat di telapak tangan dari sang elf ini. Sembari itu ia berkata, kalau begitu aku akan merapal mantra yang mengizinkan kalian untuk memasuki penghalangnya. Dengan ini kalian bisa masuk dan keluar dari kuil dengan bebas. Ronan dan teman-temannya itu tidak menyangka elf itu akan melakukan sampai sejauh itu, sehingga mereka hanya dapat memasang ekspresi yang penuh kekaguman dengan apa yang mereka lihat di hadapannya. Lalu sang elf pun melanjutkan perkataannya. Jadi jika ada hal yang berbahaya terjadi, jangan ragu-ragu dan segera kembali. Dan kalian tidak boleh lengah sekalipun. Kalian semua mungkin kuat, namun hutan ini sangat dalam dan gelap. Sembari itu scene pun berganti ke sebuah tempat yang sangat jauh dan gelap di dalam hutan, dan memperlihatkan banyak mayat-mayat dari monster yang tergeletak di sana. Dan nampaknya monster-monster ini dikalahkan dengan sangat brutal. Terlihat dari mayatnya yang tak karuan. Dan kemudian diperlihatkan ada seseorang yang berjalan-jalan di sana. Sembari ia berkata, ini sedikit merepotkan. Dan di scene selanjutnya diperlihatkanlah ada seorang wanita elf yang berambut hitam berkata, siapa yang mengira dia akan sangat sulit untuk ditemukan. Sesuai perkiraan, tidak bisa memancingnya begitu saja hanya dengan monster bodoh ini kan? Ya, baiklah. Mulai saat ini, aku sendiri yang akan pergi menemuimu, Sarante. Dan nampaknya si wanita elf ini mengincar Sarante karena suatu alasan yang belum diketahui sejauh mana ini berjalan. Dan wanita elf ini nampaknya sangatlah kuat karena diperlihatkan ada sosok orc yang sangat besar di belakangnya yang memiliki 2 kepala sembari ia bersujud ke hadapan sang elf itu. Oke, kita lanjut. Kini scene pun beralih memperlihatkan Ronan dan kawan-kawannya yang sudah berada di tebing tepat di atas desa orc itu berada. Sembari memperhatikan para orc itu, Ronan pun berkata mereka mengenakan pakaian manusia dan aksesoris yang tidak sesuai. Makhluk-makhluk ini pasti mereka telah menyerang desa dekat sini. Apakah kalian sudah siap? Ayo pergi dan habisi mereka semua. Dan diperlihatkan para orc yang ada di sana mengobrol satu sama lain. Ada orc
yang mencoba menggunakan sebuah kalung, dan nampaknya di sini teman yang ada di sampingnya itu berkata krak 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 krak, yang artinya kilauan itu cocok denganmu. Dan orc yang lain pun menimpali krak 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 krak, yang ia berkata, iya kan, itu dari anak manusia yang ada di desa. Yang satu itu merengek sampai nyawanya menghilang. Berisik sekali, itu sangat merepotkan. Namun tiba-tiba para gerombolan orc di sana menjadi terkejut karena kini Braum dan Maria sudah mendarat tepat di belakang mereka. Braum dan Maria melompat dari atas tebing yang dibantu oleh Asel menggunakan sihir telekinesisnya, sehingga mereka tidak terjatuh dan dapat mendarat dengan sempurna. Lalu melihat itu, orc di sana pun mengatakan, "Hah? Manusia? Apa mereka datang untuk mengantar nyawanya?" Dan diperlihatkan di scene selanjutnya, Senior Braum dan juga Maria kini dari sekujur tubuhnya sudah meluap-luap mana yang sangat besar dan sudah bersiap untuk melakukan pertarungan. Seketika mereka berdua pun langsung menebaskan pedangnya yang mengenai tepat sasaran dan membelah orc yang ada di sana. Dan lanjut, Maria dan Senior Braum tak berhenti menyerang. Dia menyerang orc yang lain yang ada di sana secara bertubi-tubi dan saling berbalas-balasan. Beberapa orc yang ada di sana melihat kejadian itu. Mereka semua langsung tersulut emosinya, dan dengan semua senjata orc yang sudah dipersiapkan, mereka pun meraung dengan sangat keras. Dan seketika semua orc itu pun serentak menyerang menuju ke arah Maria dan Braum. Namun di sini nampaknya Asel membantu mereka dari kejauhan. Dengan menggunakan sihir telekinesisnya, Asel melemparkan batu-batu yang cukup besar ke arah orc itu sehingga menghantam wajah dari orc yang ada di sana. Dan kemudian salah satu orc di sana pun menjadi bingung apa yang membuat temannya ini tiba-tiba ambruk seketika. Namun belum sempat mencari tahu penyebab dari semua itu, tiba-tiba kini batu yang besar juga menghantam wajah dari orc itu, dan dia pun kini berbaring bersama temannya sebelumnya dan merasakan hal yang sama. Orc yang lain yang ada di sana hanya bisa terdiam melihat semua itu, dan diperlihatkan dari atas tebing ternyata kini Asel sudah menyiapkan banyak sekali serangan yang sama yang sudah dilemparkan ke arah orc sebelumnya. Melihat hal itu, Ronan hanya bisa berbangga sembari ia bertepuk tangan. Ia berkata, "Wow, aku rasanya gila. Apa kau sudah paham sekarang?" Asel pun menjawab, Iya, aku." Dan diperlihatkan kini serangan Asel yang sudah disiapkan dengan sangat banyak. Sembari itu ternyata Asel dan Ronan kini berada di atas udara. Nampaknya di sini Asel sudah mampu mengendalikan kekuatan dengan cukup besar. Dan lalu Ronan pun berkata, "Kalau begitu, habisi mereka semua." Dan seketika Asel pun mengayunkan tangannya yang menandakan bahwa serangannya itu akan segera dimulai. Dan orc yang menerima serangan bertubi-tubi itu tidak mampu berbuat banyak. Mereka hanya dapat berlarian kocar-kacir karena mereka semua tidak dapat menggapai tubuh dari sang pengguna sihir telekinesis tersebut. Dari serangan Asel itu diperlihatkan efek yang begitu kuat yang menimbulkan ledakan yang cukup besar yang terjadi di sana, sehingga membuat tempat itu terlihat jadi sangat berantakan. Dan ternyata di sini orang yang tidak percaya diri sebelumnya itu Asel, ternyata dia sangatlah overpower karena ia mampu melesatkan sebuah serangan area dapat menghabisi para orc di sana seketika. Oke, lanjut. Dan setelah kepulan asap mulai menghilang, Ronan dan Asel turun. Namun nampaknya di sini Asel masih saja ketakutan. Sembari ia berkata, "Ronan, apa yang harus kita lakukan? Aku takut nantinya aku akan menerima hukuman dari langit." Dan diperlihatkanlah nampak banyak mayat dari orc yang bertebaran di sana. Itu semua diakibatkan oleh serangan yang dilancarkan oleh Asel sebelumnya. Lalu sembari memeluk Asel, Ronan berkata, "Jangan khawatir wahai temanku. Jika kita menerima hukuman dari langit, kita semua yang akan menerimanya. Benarkan Braum?" Lalu dengan wajah yang tersenyum, Braum pun menimpali, "Benar Asel. Aku juga akan menemanimu, jadi jangan khawatir."
Dan sembari itu Brown pun mengacungkan jempolnya sembari berkata, "Tentu saja, tapi Asel, sepertinya kau akan menerima hukuman yang terberat." Asel pun yang mendengar semua hal itu hanya dapat menutup mulutnya sembari ia meneteskan air mata, karena kita tahu bahwa Asel ini sangatlah pengecut. Ronan yang sudah menyaksikan kemampuan dari teman-temannya itu memasang wajah yang cukup bahagia sembari ia berkata dalam hatinya, semua orang menunjukkan skill mereka di lapangan, membuat perjalanan kita menuju gunung ini tidak sia-sia. Lain kali kita mungkin akan meningkatkan kesulitannya. Tetapi tiba-tiba saja Cheetah yang berada di pundak Ronan merasakan sesuatu dan mencoba mengatakan hal itu kepada Ronan. Ronan yang meresponnya, ia pun berkata, "Ada apa Cheetah? Katamu ada sesuatu di sana." Sebenarnya ada apa di sana? Dan kemudian diperlihatkan ada seorang elf yang diikat menggunakan tali tambang ke sebuah pohon yang ada di sana. Sontak hal itu pun membuat Ronan dan Asel menjadi sangat terkejut sembari ia berkata, "Tunggu, apa itu? Itu elf kan?" Dan nampaknya di sini Mimin sangat khawatir dengan kejadian yang akan menimpa Sarante dan juga Ronan. Mungkin inilah penyebab dari bencana sebelumnya yang dikatakan oleh Ronan yang diperlihatkan di scene sebelumnya. Dan mungkin ini juga yang menjadi penyebab utama dari matinya Sarante. Dan nampaknya wanita elf ini sangatlah kuat, karena seperti yang kita ketahui, kemampuan dari Ronan ini sangat mumpuni. Tetapi ia tidak mampu menghentikan tragedi itu yang membuat kuil dari Dewa Senial itu hancur menjadi puing-puing. Apakah yang terjadi sebenarnya? Dan oke, mari kita lanjut. Ronan dan Asel yang melihat elf itu yang diikat di sebuah pohon, mereka berdua langsung lari sekencang-kencangnya ke arah wanita itu. Sembari itu Asel pun berkata, apakah mungkin ini makanan darurat yang ditinggalkan oleh para orc? Namun di sini Ronan menimpali, mari kita selamatkan dia terlebih dahulu. Dan di saat Ronan sudah menggapai wanita elf itu, ia langsung memutuskan tali yang mengekangnya sembari ia berkata, "Cheetah, healing magic." Dan seketika Cheetah pun mengeluarkan healing magicnya, dan terlihatlah sebuah lingkaran sihir yang cukup menyilaukan muncul di sana. Dan tidak lama elf itu pun kini mulai membuka matanya, dan dengan samar-samar ia mendengar suara, "Hei, apa kau bisa bicara?" Sontak hal itu pun membuat elf ini menjadi cukup terkejut. Ia berkata, bagaimana bisa ini terjadi?" Sembari itu dia melihat ke arah Ronan dan kawan-kawannya. Diperlihatkan banyak mana berwarna hijau mengelilingi mereka. Dan kini lanjut, elf itu pun mengatakan, "Mana itu? Apa mungkin?" Ketika elf itu pun langsung terbatuk sehingga menceratkan banyak cairan merah dari mulutnya. Ronan yang melihat hal itu berkata dalam hatinya, penyembuhan Cheetah tidak berhasil. Kenapa? Namun tiba-tiba saja elf wanita itu bertanya kepada Ronan. Ia berkata, "Mana yang menyelimutimu? Apa mungkin kau berasal dari kuil?" Ronan pun menjawab dengan singkat. Ia berkata, "Ya." Lalu Ronan ingin melanjutkan. Ia ingin bertanya kepada elf itu tentang bagaimana ia bisa sampai di keadaan seperti itu. Namun belum sempat menanyakan hal itu, wanita itu pun langsung memasang ekspresi yang sangat khawatir sembari memegang pundak Ronan. Ia berkata, "Kalau begitu tolong bawa aku ke mereka. Mereka datang. Jika kita terus membuang-buang waktu di sini, nyawa Sarante dalam bahaya." Dan setelah mengatakan itu, elf itu pun pingsan tepat di hadapan Ronan dan kawan-kawannya. Dan kini scene pun beralih ke tempat Sarante. Perlihatkan Sarante yang berada di depan patung batu yang dipercaya sebagai patung Dewa Senial itu, sembari ia melap-lap batu itu. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menembus penghalang dari kuil Dewa Senial itu, sembari ia berteriak, "Sarante!" Dan saat Sarante melirik ke arahnya, diperlihatkanlah Ronan yang berlari menuju ke arahnya sembari menggendong wanita elf yang dia temukan sebelumnya. Dan kini Sarante pun berkata, "Ronan, kenapa kau kembali secepat ini? Apa mungkin terjadi sebuah masalah?" Namun dalam situasi yang masih panik,
Ronan tidak menjawab semua pertanyaan dari Sarante itu. Ia hanya mengatakan, syukurlah, tolong obati elf ini. Dia tahanan yang kami temukan di desa Orc dan dia bersikeras untuk bertemu denganmu. Melihat hal itu, Sarante pun menjadi sangat kaget dan diperlihatkan di wajahnya meneteskan keringat. Dan ia pun berkata, elf, apa-apaan? Demi Brigia, kau, bagaimana ini bisa terjadi padamu? Sembari itu Sarante pun menjulurkan tangannya tepat menuju ke arah dari Brigia ini. Dan kini Sin pun beralih ke desa Orc yang baru saja dihancurkan oleh Ronan dan kawan-kawannya sebelumnya. Dan diperlihatkan di sana ada Maria dan Braum. Mereka berdua bercakap-cakap. Dan di sini Maria mengatakan seperti yang Ronan katakan, kami mencari di sekitarnya namun tidak menemukan siapapun. Dan Braum pun menimpali, di sini juga sama. Untunglah sepertinya tahanannya hanya dia saja. Sembari melirik ke arah Asel, Maria pun berkata, bagus. Kalau begitu kita juga harus menuju ke kuil. Dan kini Maria pun berjalan menuju ke arah Asel. Ia berkata, apa yang sedang kau lihat, manis? Apa kau menemukan sesuatu? Namun nampaknya di sini Asel merasa curiga dengan sesuatu hal. Ia pun berkata, itu para orc, kondisi mereka terlihat aneh. Barusan tidak terjadi hal yang seperti ini kan? Lalu Maria pun menimpali, itu benar. Apa ini? Asel, apa kau juga tidak tahu apa ini? Namun Asel di sini menjawab, aku tidak pernah melihat ini sebelumnya. Sepertinya ditutupi oleh double enhancement. Apa itu kira-kira? Dan diperlihatkan banyak mayat dari orc yang ada di sana. Dan ada sesuatu yang aneh dari mayatnya, karena ada sebuah tanda sihir yang tepat berada di kening para orc itu. Sembari melihat itu, Asel pun berkata, ini magic circle. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Nampaknya seperti yang kita duga-duga, ada sesuatu yang aneh yang terjadi di sana. Apakah wanita elf yang bernama Brigia itu adalah musuh dan dia yang menyebabkan bencana yang akan terjadi di sana? Ataukah malah sebaliknya, dia akan menjadi bala bantuan yang kuat untuk Ronan? Ini membuat kita semua menjadi sangatlah penasaran dengan kelanjutannya. Jadi tetap pantau channel ini terus untuk mendapatkan update-update terbaru dan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam K.O. Nime.